Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini akan menceritakan Raden Wijaya dan penguasa Sumenep, Arya Wiraraja. Ketika Jayakatwang menyerbu kerajaan Singasari, Raden Wijaya yang memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan harus menerima kekalahan dari serangan pasukan Jayakatwang. Prajurit Singasari yang dipimpin Raden Wijaya banyak yang tewas, dan mirisnya lagi, serangan Jayakatwang juga berhasil membunuh mertuanya sendiri, yaitu Kertanegara. Mengetahui situasi ini, banyak prajurit dan pejabat kerajaan melarikan diri, dan hanya tersisa 12 orang prajurit yang masih setia menjadi pengawal Raden Wijaya. Bersama 12 pengawal setianya ini, Raden Wijaya melarikan diri dan menyadari bahwa dia tidak mungkin sanggup menang melawan Jayakatwang. Dalam upaya pelarian itu, Raden Wijaya diduga ditolong oleh kepala desa dari desa Kudadu di bantaran Sungai Brantas. Lurah kemudian mengutus Raden Wijaya dan 12 pengikutnya ke Sumenep untuk meminta perlindungan dari penguasa Sumenep. Siapa 12 orang pengikut setia Raden Wijaya ini? Di video berikutnya kita akan ceritakan keturunan siapa sebenarnya Raden Wijaya itu yang kemudian menjadi Raja pertama Majapahit. Berkat jasa itu, Raden Wijaya kemudian membangun tugu sebagai tanda terima kasih. Bahkan, Raden Wijaya mengatakan bahwa suatu saat desa tersebut akan dibebaskan dari pajak agar warganya dapat menikmati hasil jerih payahnya. Di antara 12 pengikut Raden Wijaya yang ikut pergi ke Sumenep, ada seorang yang disebut-sebut sebagai putra dari Arya Wiraraja, yaitu Nambi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa saat Raden Wijaya berada di Sumenep, itulah perkenalan pertama antara Nambi dan Raden Wijaya. Saat itu, Nambi dikisahkan tinggal di Madura bagian barat, yang kemudian membantu Raden Wijaya dan Ronggolawe membabat hutan tarik. Kesediaan Arya Wiraraja mau menerima dan membantu Raden Wijaya dalam pembalasan dendam terhadap Jayakatwang kerap menarik perhatian para pengamat dan peneliti sejarah. Di sisi lain, Arya Wiraraja berperan penting dalam penyerangan Jayakatwang ke Singasari. Namun, ia juga memutuskan untuk membantu Raden Wijaya atau keluarga Singasari yang mengungsi ke Sumenep daripada melaporkan atau membunuh Raden Wijaya. Sikap Adipati Wiraraja bisa dikatakan tidak jelas dan membingungkan. Menurut Baidawi, dalam bukunya Sejarah dan Kisah Kudeta Majapahit tahun 2022, menyebutkan bahwa Arya Wiraraja terpaksa melakukan itu karena 3 alasan. Pertama-tama, Arya Wiraraja pada dasarnya adalah pejabat tinggi kerajaan Singasari. Namun, ketika Kertanegara berkuasa, ia ditugaskan menjadi Adipati Sumenep
agar tidak terlalu mencampuri urusan Singasari. Perubahan kebijakan tersebut membuat Arya Wiraraja tidak setuju dengan keputusan Kertanegara dan dendam terhadapnya. Oleh karena itu, ia berencana membalas dendam melalui Jayakatwang. Kedua, keputusan Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya mungkin karena ia memandang menantu Kertanegara itu sebagai sosok yang tidak berbahaya, apalagi statusnya sebagai pelarian dari Jayakatwang. Adipati Wijaya mungkin juga berpikir bahwa Raden Wijaya tidak memiliki kekuatan dan peluang besar untuk menjadi penguasa atau raja di Singasari, yang kemudian jatuh ke tangan Jayakatwang. Ketiga, perlindungan yang diberikan oleh Arya Wiraraja ini bisa juga dilakukan karena ia mempunyai maksud jangka panjang lain, yaitu menyiapkan menjadi penguasa baru. Itulah sebabnya ia melakukan komunikasi kepada Jayakatwang dan menyuruh Raden Wijaya berpura-pura tunduk pada Jayakatwang. Setelah Jayakatwang memberikan kawasan hutan tarik, Arya Wiraraja mengutus putranya Ronggolawe untuk membantu Raden Wijaya. Sangat mungkin Arya Wiraraja ingin meraih keuntungan politik dengan melakukan segala cara. Arya Wiraraja pasti sudah memprediksi kemungkinan ini karena dia adalah politikus dan ahli strategi yang sangat visioner. Diketahui pula ketika Raden Wijaya berhasil menjadi raja di kerajaan barunya yang bernama Majapahit, dia diangkat sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan politik negara. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Majapahit dan tidak pergi ke Sumenep lagi. Pelarian Raden Wijaya ke Sumenep dan bantuan Arya Wiraraja dan Ronggolawe kepada Raden Wijaya yang merupakan pendiri pertama kerajaan Majapahit, kemudian menimbulkan rasa senang tersendiri, khususnya bagi masyarakat Sumenep. Bagi sebagian masyarakat Sumenep, kejayaan Majapahit secara tidak langsung dipengaruhi oleh peran masyarakat Madura, khususnya Sumenep. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian muncul ungkapan-ungkapan seperti tanpa Sumenep mungkin tidak akan ada Sumpah Majapahit, yaitu Sumpah Palapa. Karena sebenarnya Sumenep adalah pendahulu Majapahit. Namun, di balik semua itu, ketika Gajah Mada menunjukkan dan membuktikan kekuasaannya dengan berbagai penaklukan dan penguasaan, termasuk Sumenep, kenyataan berbicara lain. Beberapa orang Sumenep dan Madura umumnya memiliki pandangan negatif terhadap Majapahit dan melihatnya sebagai negara atau kerajaan penjajah dan penakluk. Bahkan dalam kitab Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa perlawanan rakyat Sumenep terhadap Gajah Mada dianggap bahwa Gajah Mada telah melakukan penjajahan terhadap Sumenep dengan jalan kekerasan dan kekejaman. Di dalam sumber yang lain, buku karangan Agus Sunyoto Wali Songo diceritakan bahwa pertentangan Kertanegara Raja Singasari dengan Arya Wiraraja adalah ketidaksetujuan Arya Wiraraja untuk ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Karena apa? Karena dibarengi dengan penyebaran ajaran Tantrayana
yang dianut oleh Kertanegara. Sementara Arya Wiraraja adalah seorang Muslim. Karena pertentangan inilah, maka Arya Wiraraja disingkirkan ke Sumeneb, Madura oleh Kertanegara. Mengenai persekongkolan Arya Wiraraja dan Jayakatwang untuk membunuh Sri Kertanegara Raja Singasari, linknya ada di deskripsi. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan video yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.